Rasul kita itu, Rasulullah SAW pernah idealis. Sebagai Nabi, beliau ingin semua manusia beriman. Tapi kemudian turun ayat, Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Banyak orang berpikir dunia bisa ideal. Ya berpikir, ya seharusnya begini, seharusnya begitu. Begitu kenyataan tampil tidak seperti bayangannya, dia kecewa, terus marah, terus mencaci maki kenyataan. Biar sampean tidak senewun, terus jadi Wahabi. Saya mengajak berpikir sangkan paran. Ya, begini, dunia yang dibayangkan bisa ideal itu tetaplah dunia. Apa isi dunia? Ini kata Rasulullah. Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wala huwa alimun aw muta'allimun. Rawahu Tirmizi. Jadi menurut Nabi, isi dunia ini terkutuk kecuali dua, zikir kepada Allah dan belajar mengajar. Dua-duanya mengantarkan orang untuk gentar kepada Allah. Orang zikir mendekati Allah dengan sifat jamaliyahnya. Orang alim mendekati Allah dengan sifat jalaliyahnya. Siapa yang diserahi mengurus dunia? Manusia. Siapa manusia? Allah menjelaskan, dia makhluk terbaik dari sisi fisiknya. Ahsani taqwim. Tetapi manusia bisa terguling di makom sehina-hinanya. Asfala safilin. Ini karena manusia itu zalim dan jahil. Lemah, kikir dan suka mengeluh. Manusia juga rakus. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana li bani Adama wadiyani min malin, labtagha thalithan, wa la yamla'u jawfa bani Adama illa turab." Muttafaqun alaih. Andai kata manusia punya dua bukit harta, dia pasti minta yang ketiga. Dia tidak akan puas sampai mulutnya disumpal tanah. Dunia yang isinya terkutuk dan diurus oleh manusia yang tidak ideal. Terus kita minta ideal. Selagi di dunia, harapan ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi, manusia memang perlu punya harapan dan cita-cita. Itu dituangkan dalam seperangkat imajinasi. Namanya ideologi. Isinya bayangan ideal yang sulit tercapai. Namanya utopia. Dua hal ini sebenarnya alat manusia untuk merawat harapan. Ini perlu agar hidup manusia bertujuan dan tidak gersang. Penganut liberalisme membayangkan manusia bisa sejahtera melalui mekanisme pasar. Penganut komunisme, sosialisme, membayangkan kesejahteraan bisa merata melalui instrumen pengendalian atau etatisme. Apakah ini tercapai? Dari dulu kapitalisme menimbulkan ketimpangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Komunisme tinggal dongeng. Sosialisme identik dengan negara tambun dan inefisien. Juga korup dan tidak siap bersaing. Penganut ekonomi pasar membela mati-matian. Hanya dengan kebebasan dagang, dunia bisa gemah ripah. Sebaliknya, penganut ekonomi pengendalian mengutuk pasar yang tidak pernah becus mengelola keadilan. Intinya serba bolong, serba salah. Dunia tidak bisa ideal. Manusia, kata Imam Ibn Athaillah, bagusnya saja jelek, apalagi jeleknya. Ya, ada sebuah bait dalam kitab Hikam dikatakan, ilahi man kanat mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Tuhanku, manusia yang bagusnya saja buruk, bagaimana buruknya tidak jadi keburukan? Silakan
kalian deret kebaikan manusia yang tidak berdimensi keburukan. Hujan bagus untuk petani, tetapi nestapa untuk pedagang es. Rumah sakit yang ramai itu bagus untuk pemilik dan dokternya, tapi pertanda banyak orang yang sakit. Kalian bercita-cita mengasuh banyak anak yatim. Itu artinya banyak anak yang kehilangan orang tuanya. Politis dan teknokrat merencanakan kesejahteraan. Jika semua sejahtera, manusia cenderung terlena. Kemudian maksiat merajalela. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh." Jika Allah luaskan rezeki hamba-hambanya, ya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Azabiku semua yang rahmati Allah. Apalah manusia yang kebaikannya saja bergandengan dengan ketidakbaikan? Rasul kita itu, Rasulullah SAW pernah idealis. Sebagai nabi, beliau ingin semua manusia beriman. Tapi kemudian turun ayat, "Walau syaa rabbuka la mana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Jika Tuhanmu menghendaki, pasti beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi mukmin semuanya? Rasulullah SAW juga pernah melaknat orang dan kaum yang mengingkari risalah Nabi. Tapi kemudian turun ayat, ya, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Bukan urusanmu sedikit pun dalam perkara mereka, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena mereka zalim. Sabiku semua, idealisme dan cita-cita itu bagus, ya. Tapi dia harus membumi dengan kenyataan. Ya, bahasa lainnya realistis. Orang yang tidak realistis akan teralienasi. Ya. Dia terasing dari kenyataan, dia salahkan semua orang, lalu dia sendirian, merasa benar sendiri, jadi wahabi dan kesepian. Ya, dia kecewa dan hidup di dunia entah berantah. Ya, padahal dia masih berpijak di bumi yang tidak ideal. Penting sekali renungkan. Ya, Bagus Dur itu pernah mengatakan, guru spiritualitas saya adalah realitas, dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Ya, sabiku semua, orang matang adalah orang yang bisa berdamai dengan kenyataan. Realistis itu perlu, ya, pragmatis boleh, agar bisa menikmati hidup, asal tidak hedonis. Ya, penyakit orang idealis itu tidak realistis. Ini penyakit aktivis dan akademisi. Ya, aktivis membayangkan dunia ideal tanpa ketimpangan. Ilmuwan dan akademisi hidup di awang-awang, ya, dengan kitab, dengan buku dan teori. Begitu turun ke bumi, ya, dunia tidak cocok dengan textbook. Ya, terus dia mutung, dia salahkan pemerintah, dia kecam parpol, dia kritik ormas, dia berdiri di Menara Gading dengan daulat kebenaran, lainnya salah. Ya, lama-lama bermental seperti Wahabi. Lalu dia bilang dunia rusak. Padahal kata Nabi, ya, orang yang begini ini yang rusak. Ya. Idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Jika orang berkata manusia rusak, dialah yang paling rusak. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dunia tidak bisa ideal, sabiku semua, dan tidak akan ideal. Ini hanya ladang amal. Ya, berpikirlah idealis, tetapi bertindaklah realistis. Nah, sabiku semua, saya ingin menutup video ini dengan hikayat di Masnawi, ya, karya Jalaluddin Rumi, seorang bijak bestari mengkritik seorang badui. Sang badui menaikkan sekantong gandum di punggung unta. Lalu dia naikkan sekantong pasir di sebelahnya. Biar imbang, katanya. Sang bijak bestari berkata,
Kenapa tidak kamu bagi gandum itu ke dalam 2 kantong, lalu kamu naikkan di kedua sisinya? Sang Badui berkata, ini ide brilian, kamu hebat. Setelah itu Badui berkata, sebentar, saya mau tanya, dengan ilmumu yang hebat ini, kamu pasti bukan orang sembarangan. Mungkin kamu raja atau pangeran, atau kamu pengusaha besar ya, dengan toko yang tersebar. Ya, sang bijak bestari yang berpakaian lusuh dan tak bersandal berkata, aku bukan semua itu. Bahkan aku tidak punya uang untuk membeli makan malam ini. Sang Badui menukas, terus apa yang kamu punya? Sang bijak menjawab, walaysa li min hadhil hikmah wal fadli wal fani ala al khayali wa waja urrasi. Tidak ada yang aku dapatkan dari semua filsafat, kelebihan dan kecakapan ini kecuali utopia dan sakit kepala. Sang Badui murka, marah. Enyah kamu dari hadapanku. Aku tidak mau ketularan penyakitmu. Jalaluddin Ar-Rumi ya, dalam Al-Masnawi buku kedua, itu terjemahan Ibrahim Dasuki Shatta ya, Kairo Majlis Al-A'la di Al-Thaqafah tahun 97, halaman 267 itu tadi. Ini sindiran keras sang sufi. Jangan terlalu idealis, nanti kamu jadi utopis. Kamu ingin membenahi dunia, padahal kamu bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Ya, perbaikilah dirimu agar bisa memperbaiki lingkunganmu, masyarakatmu, bangsamu, negaramu. Ya, jangan mudah kecewa dengan dunia. Ya, karena dunia ini tidak ideal. Ya, nikmatilah dunia sewajarnya. Ya, karena ini tempat bermain dan ya sedang gurau. Ketika sedang menikmati dunia, saksikanlah Allah dengan hati dan akalmu. Ya, pelan-pelan saja, santai saja, wajar saja. Ya, ini hanya tempat transit kita sebentar. Terminal akhir kita nanti. Ketika berpulang, keharibaannya. Azabiku semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.